Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat, pagi teman-teman sekalian. Selamat datang di channel kami, ya, MNJ Consulting bersama saya Gus Maulana. Di dalam channel ini, ya tentunya kami akan membagikan ya tentang, informasi perpajakan, ya materi-materi perpajakan tentunya, terus juga kami akan bercerita tentang keseharian kami, sebagai konsultan pajak. Ya mudah-mudahan lewat kami bercerita di sini, teman-teman bisa mengambil, manfaat ya, dapat mengambil manfaat. Tentunya kita juga nggak lupa untuk bersenang-senang. Baik, dalam hal ini kami akan membagi ya, ada beberapa, eee, istilahnya pola ya, di dalam, channel ini ya. Yang pertama podcast, ya. Ini podcast nanti akan ditemani sama Ibu Jum sebagai pematerinya. Tentu di sini kita akan membahas hal-hal yang bersifat, material ya. Baik kita mau pengenalan tentang konsultan pajak, kita mau ngasih tahu soal KPP, apa yang ada di dalam kantor pajak, terus materi-materi perpajakan dan yang lainnya begitu ya. Formatnya format podcast, begitu. Ya, terus yang kedua adalah, kita udah mulai masuk ke materi pelajaran. Tentunya startnya dari yang gampang-gampang dulu ya, ini kita masuk ke, simulasi kasus. Jadi kita memilihkan profesi-profesi tertentu, kegiatan-kegiatan usaha tertentu, lalu kita lihat aspek perpajakannya. Di sini akan dipandu sama Ibu, Nona Nursaina, karena dia adalah basicnya seorang pengusaha dan tentunya, dia punya pertanyaan-pertanyaan ya, terkait, pemajakan terhadap kegiatan usaha tertentu. Yang ketiga ya ini, kami akan membawa, keseharian kami ya. Jadi kayak misalnya kita kedatangan, wajib pajak, kita kedatangan, si wajib pajaknya tadi bawa permasalahan gitu SP2DK, KSP2, nanti kita akan, musyawarah ya, kita akan membahas tentang kasus tersebut, kita capture, kita ambil gambarnya, tentunya dengan memperhatikan kode etik, istilahnya merahasiakan wajib pajaknya juga ya. Nah, kita akan bahas, data dan informasi yang tersedia, lalu, kita lihat aspek perpajakannya seperti apa yang diminta sama teman-teman petugas, ya lalu kita pikirkan bagaimana solusinya, begitu ya. Itu yang nomor 3 ya tadi ya. Nah, terus yang nomor 4 kita mau having fun, kita mau santai-santai, mungkin kita bikin kuis kah, kita mau, yang santai-santai gitu ya, atau membahas film dan seterusnya. Terkait perpajakan ya jangan sampai keluar dari konteks juga gitu ya. Memang ada film-film yang, membahas, perpajakan yang insyaallah, eee, akan bermanfaat. Karena gini, film itu kan ditonton sama masyarakat Indonesia dan itu yang tertanam di dalam pikirannya mereka, yang di dalam benaknya. Nah, kita mau ngecek nih, kita mau lihat, kenyataannya begitu apa enggak dalam sistem perpajakan di Indonesia, kita me-matching-in gitu. Kalau misalnya ada yang salah apa segala macam, si fragmen dari film tersebut kita bahas, begitu ya. Baik. Nah, yang ini nih yang terakhir nih di segmennya saya ya, tentang, kalau saya sih pengennya sih ngobrol santai aja ya, makanya saya ambil situasi pagi di rumah, jadi di sini kita akan, membahas core dari core dari perpajakan, mulai dari kalau start-nya nih, undang-undang bicara apa, perpajakan seperti apa, teori perpajakannya gimana. Tapi saya mau bawa dalam situasi yang, eee, sebisa mungkin sesantai mungkin gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat pandangan utuh, persepsi yang, istilahnya yang ada di pemikiran kami gitu. Baik, kita mulai aja ya. Ini kita start dari negara dulu ya. Kenapa negara, mengadakan pemungutan perpajakan gitu? Pastinya karena negara butuh uang ya. Zaman dulu kita ngandelin, migas, eee, nggak tahu ya di zaman Soeharto dan seterusnya itu pas terakhir tahun 2000-an awal-awal itu mulai berubah. Jadi awalnya porsi perpajakan di angka 20, 25% gitu. Sekarang mulai tahun 2002 sampai ke sekarang itu terbalik.
Bahkan penerimaan negara itu 70%, 74%, mungkin 80% ya. Saya nggak tahu nih update terakhir seperti apa ya. Jadi pajak itu menjadi porsi penerimaan atau penopang terhadap pembiayaan negara itu menjadi yang terbesar. Begitu. Oke. Nah, sekarang kan negara mau majakin. Yang namanya pajak atau pungutan lain itu kan sifatnya memaksa. Nah, ketika akan dilakukan aktivitas pemajakan, ini harus memenuhi kaidah tertentu ini. Kaidahnya bunyinya seperti ini ya. No taxation without representation ya, atau bahasa yang lainnya itu taxation without representation is robbery. Jadi kita masuk ke yang pertama dulu ya. No taxation without representation. Jadi pemajakan itu nggak boleh tanpa ada prinsip representasi dari rakyat yang akan dipungut pajaknya ya. Atau yang kaidah yang berikutnya itu taxation without representation adalah is robbery. Jadi pemajakan tanpa representasi keterwakilan atau misalnya udah dibahas sama rakyat itu disebutnya perampokan gitu. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 23A ya, pasal 23A nanti ditulis di sini ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan dengan undang-undang gitu. Jadi semua pemajakan di Indonesia diatur dengan undang-undang ya. Kita tahu ya yang namanya undang-undang itu artinya pemerintah bicara dulu dengan DPR sebagai representasinya kita, kan sesuai sama kaidah tadi ya. Untuk membahas pemajakan apa aja dan berdasarkan undang-undang itulah pemerintah berhak memajaki rakyatnya, begitu ya. Oke, dari sini maka semua pajak-pajak yang muncul di negara Indonesia itu semuanya lewat undang-undang. PPh, PPN, PBB, BPHTB, Bea Materai, pajak daerah, yang terakhir pajak karbon yang ada di Undang-Undang HPP. Jadi begitu ya. Semua undang-undang tersebut harus disebutkan di dalam semua pemajakan tersebut harus disebutkan di dalam undang-undang. Oke. Ya, sampai situ dulu ya. Lalu dari sisi wajib pajak, ketika sudah mengetahui pemajakan ini sudah melalui prinsip-prinsip keterwakilan, maka kita berkewajiban untuk melaksanakannya. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke level masyarakat nih. Kan susah ya mengut pajak ya gitu kepada masyarakat, karena kan kembali lagi ya pajak kan kita tahu nggak ada kontraprestasi langsung gitu. Nggak ada yang istilahnya kita bayar terus ada sesuatu yang kita nikmati ya, enggak ya, nggak bisa ditunjuk langsung tapi manfaatnya kerasa kok gitu. Jadi kita nggak bahas soal itulah. Oke, jadi ceritanya gini, beberapa waktu yang lalu mungkin semingguan yang lalu ada orang nih, dia belum jadi kliennya kita gitu, dia datang dia mau bikin SPT gitu, nggak tahu nih keperluannya apa, dia kayak diburu-buru gitu dan maunya SPT-nya itu dibikinin sekarang juga gitu. Kita bingung gitu ya, kita bingung. Maksudnya gimana ini? Data nggak ngasih gitu. Terus dia maunya laporannya jadi gitu. Kami bingung, betul-betul bingung. Harus gimana gitu ya. Ya kita jelasin ya. Waktu itu saya nggak ada ya, ada Ibu Jumina ya sebagai konsultan pajak, situ dia kasih tahu. SPT itu ada datanya, Pak. Nah, data itu yang kita buat SPT. Terus dia marah-marah, dia bilang di DJP di KPP gampang kok. Saya cuma ngasih ini doang terus dibikinin SPT-nya. Jadi gimana ini? Gitu. Kalau masalah terlapor doang ya statusnya nihil gitu ya. Tapi kita harus pahamkan bahwa yang nihil itu artinya belum tuntas karena SPT-nya belum merepresentasi kegiatan usaha wajib pajak maupun keadaan wajib pajak, kayak profil wajib pajak tersebut. Iya. Dari sini kita tahu gitu loh, bahwasanya masyarakat kita itu belum teredukasi dengan baik tentang perpajakan. Jadi dia nggak memahami bahwa pemajakan itu atau laporan SPT itu adalah menggambarkan ya, mencerminkan profil wajib pajak di dunia nyata gitu. Dia punya apa, rumahnya di mana, menaik mobil apa, anaknya sekolah di mana, dia ke restoran makan apa kayak gitu. Kan kebayang dari SPT-nya yang dia laporin. Gak mungkin dong kalau misalnya dia makan sarapan aja di
Katakan misalnya di hotel bintang 5, terus SPT-nya penghasilannya 100 juta, hartanya nggak disebutin. Wah, nggak bener kan gitu. Jadi kecocokan antara SPT dengan dunia nyata itu harus nyambung. Kan begitu ya, profile. Nah, ini yang kita coba pahamkan kepada wajib pajak. Begitu ya, persepsi yang benar bahwa SPT itu adalah profilnya kita ya, pelaporan kita kepada negara. Ini adalah keadaan perekonomian saya dan saya bayar pajak sekian. Sederhananya kan begitu ya. Ada 3 unsur ya, harta, pemilikan hartanya dia. Yang kedua, kewajiban yang dia milikin. Dan yang ketiga adalah penghasilannya. Didapat penghasilannya, dihitung PPh terhutangnya, dia storein. Begitu kan. Oke. Dan pada setiap wajib pajak yang datang ke tempat kami, kita pahamkan bahwasanya SPT yang Anda buat begitu. Ini kan profilnya kita. Profilnya kita dibaca sama petugas. Gitu. Dibaca. Jadi dicek gitu kan. Ini SPT-nya kita gitu. Lalu pastinya yang namanya ngecek SPT kan butuh pembanding. Nah, pembandingnya ini ada gitu loh, dan mereka punya data-datanya kita. Gitu ya. Beberapa tahun yang lalu itu DJP meluncurkan atau menginformasikan bahwa mereka itu punya sistem ya, atau mewajibkan kepada instansi-instansi ya, lembaga-lembaga, asosiasi dan para pihak yang lain untuk memberikan laporan atau misalnya memberikan datanya gitu loh. Jadi ketahuan tuh kalau kita punya uang di bank, saldonya berapa di akhir tahun, pajak tahu. Kita punya rumah di mana, BPN harus ngasih tahu ke DJP. Samsat atau Dinas Pendapatan Daerah itu memberi informasi kepada DJP bahwa kita punya kendaraan ini dan itu. Jadi ya, dan tentunya banyak informasi yang lainnya ya. DJP punya data dan kita lapor SPT. Harusnya matching dong. Nah, ini permasalahan. Gimana kalau nggak matching? Masalah. Gitu. Jadi upayakan persepsinya kita bahwa SPT itu menggambarkan keadaan kita yang sebenarnya. Begitu. Sehingga mudah. Ketika SPT kita dibaca sama petugas, kita udah bisa gambarin. Begini loh Pak, begini loh Pak, begini loh Pak. Dan kalau misalnya kita kooperatif, kitanya memahami SPT dengan bagus dan persepsi kita sudah benar, insya Allah deh. Ya, insya Allah lah ya. Kita akan mudah lah kalau ngomong soal petugas. Gitu loh. Sekarang kan artinya ada beberapa kemungkinan nih. SPT kita sesuai nggak sama keadaan. Kalau misalnya understated, kita melaporkan di bawah dari keadaan nyata begini ya, keadaan misalnya ini contohnya nih SPT, yang ini keadaan nyatanya di bawah. Terus DJP melihat, maka pastinya mereka akan melakukan penelitian terhadap hal tersebut, memastikan bahwa datanya bagus, benar, sehingga bisa ditanyain ke wajib pajak. Mereka akan mengkomunikasikan ke kita nih, gitu loh. Dia nanya ke kita. Prosedurnya namanya SP2DK lah ya, permintaan data dan keterangan. Dia nanya, ini datanya begini nih, ceritanya gimana sih gitu loh. Lalu kita diberi waktu untuk menjelaskan dan seterusnya. Sampai closing, lalu diputuskan, ini respon kita mau bagaimana? Apakah kita mau betulin SPT atau mau deeskalasi ke pemeriksaan? Kan begitu ya. Nah, itu yang harus menjadi dasar pemikiran teman-teman sekalian ketika melapor SPT. SPT-nya sesuai dulu sama kenyataan, karena ini adalah profil yang kita laporkan kepada otoritas begitu ya. Kayaknya nggak usah panjang-panjang dulu ya, sampai sini aja dulu. Saya mau ngasih tahu bahwa yang pertama ya, kita memperkenalan tentang perusahaannya kita ya, MNJ Consulting, apa kami melakukan kegiatan usaha apa, lalu kami menginformasikan atau kita berusaha berkomunikasi sama teman-teman lewat akun YouTube ini ya, channel ini, apa yang kami lakukan ini menjadi portofolionya kami. Jadi kalau teman-teman mengalami permasalahan perpajakan bisa hubungin kita. Begitu. Dan yang kedua, kami berharap bahwa teman-teman pengusaha itu punya persepsi terhadap pajak itu benar gitu. Jadi enak gitu dalam ngisi SPT, mudah dalam kami menjelaskan, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakannya bisa lancar. Ya. Tanpa berpanjang kalam, ini dulu kita cukupkan ya. Dari saya Agus Maulana,
konsultan pajak di MNJ Consulting Kota Jayapura. Terima kasih. Assalamualaikum